Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan soal untuk persiapan pas Al-Quran hadis. Contoh soalnya, Abraham Lincoln, Presiden Amerika saat muda, pernah menjadi kasir. Suatu hari ia menemukan uang lebih di dalam berangkas kasir. Ia yakin bahwa ia keliru memberikan kembalian kepada salah satu pembeli. Akhirnya ia pun mengingat-ingat pembeli yang telah ia rugikan. Setelah ingat siapa pembeli tersebut, ia berjalan kaki malam itu juga ke rumah pembeli untuk mengembalikan kembalian yang kurang itu. Sifat yang menonjol dari Abraham Lincoln adalah sifat jujur, ya, sifat jujur. Selanjutnya pernyataan berikut yang sesuai dengan karakter kejujuran dalam bermuamalah. Apapun resikonya, jujur adalah prinsip hidup saya. Saya akan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan jika menentukan. Ini salah ya di sini. Ini salah. Kemudian berikutnya, saya akan jujur kepada orang yang saya sukai. Tidak bisa juga ya. Kemudian bagi saya yang penting tidak membohongi sahabat saya. Yang paling tepat adalah yang lanjut. Jika saya berbuat jujur dalam bermuamalah, maka manfaatnya adalah saya akan disukai teman yang akrab saja. Tidak ya, salah. Kemudian yang berikutnya, mudah untuk meminjam uang. Tidak juga, saya akan dipercaya orang dan dicintai Allah. Oke, jawabannya adalah C. Selanjutnya, perilaku jujur yang dapat dibiasakan di dalam keluarga. Dalam keluarga adalah menggunakan uang jajan sesuai dengan yang dimiliki. Betul ya, menghabiskan makanan di meja makan. Ini tidak tepat. Menyepelekan adik tanpa mengembalikannya, salah juga. Memaksa orang tua membelikan motor, tidak bisa. Jadi jawaban adalah A. Perhatikan potongan hadis di atas. Ya ma'syarat tujar, innakum qad titik. Innakum ini domirnya umum ya, maka di sini juga sama domirnya cari yang umum, berarti walaitum berarti yang B. Lafal yang tepat untuk melengkapi hadis di atas. Ma yaribuka. Ini berarti yang yaribuka. Pakai patah di sini ya. Oke, lanjutnya next. Arti potongan hadis yang menunjukkan arti jujur di sini. Jujur. Berarti jujur itu adalah as-sidqa. Jujur. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, ya ma'syarat tujar innakum qad walaitum amra. Ya ma'syarat tujar berarti wahai para pedagang. Selanjutnya, umat terdahulu dalam hadis riwayat Baihaqi. Umat terdahulu, umat yang mendekati aja di sini al-umamu terdahulu salifah, al-umamus salifah. Berarti yang D. Selanjutnya, ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Yaribu, keraguan, berarti yang A. Selanjutnya, lafaz hadis yang tepat dari terjemahan di atas adalah dan dusta itu adalah keraguan. Wal kadhiba ribatun. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya kandungan hadis riwayat Baihaqi, perintah kepada para pedagang agar mempermudah penjualannya, salah ya. Kemudian larangan bagi para pedagang untuk mengurangi timbangan dan takaran. Larang pedagang untuk membeli dari kaum kafir, berarti yang B. Selanjutnya, pernyataan yang sesuai dengan kandungan hadis riwayat Baihaqi. Kurangi sedikit kualitas barang, keuntungan akan mudah tercapai, salah.
Perbanyak barang dagangan mungkin pembeli semakin banyak. Salah juga, pastikan harga, jangan ada tawar-menawar. Tunjukkan kualitas barang apa adanya dan jangan menambah dan mengurangi sedikit pun. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Selanjutnya, pernyataan yang sesuai dengan kandungan hadis riwayat Tirmidzi. Berarti dia menghasilkan ketenangan jika menguntungkan tidak jujur. Zaman sekarang bersikap jujur hanya dalam beribadah. Tidak, jadi yang jawaban yang tepat adalah yang di sini, beriktikad, berucap dan bersikap jujur menghasilkan ketenangan. Dampak dari kebohongan dalam bermuamalah adalah akan disegani orang lain, tidak ya, mudah mempengaruhi orang lain, tidak akan dipercaya orang lain, ya betul. Disebut orang cerdas, tidak. Berarti jawabannya adalah C. Dalam dunia bisnis, bentuk kejujuran dapat ditunjukkan melalui membicarakan utang piutang kepada pembeli, tidak, menyembunyikan barang berkualitas karena pemberi rewel, tidak juga, melanggar sedikit perjanjian, tidak, berkomitmen dalam perjanjian bisnis, ya betul. Ini yang jawabannya. Selanjutnya, dalam sejarah Nabi, semua kaum yang dibinasakan oleh Allah akibat dari kecurangan yang selalu dilakukan oleh mereka adalah kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Selanjutnya, bentuk perilaku ketidakjujuran yang sering dijumpai di masyarakat diantaranya adalah melaporkan kepada RT saat menjadi warga baru. Ini bisa saja ya, manipulasi dalam data bantuan. Nah, ini yang biasanya tidak jujur itu manipulasi data, miskin. Selanjutnya, contoh perilaku jujur di sekolah. Kerjasama dalam mengerjakan ulangan, tidak, mengusulkan pergantian guru yang tidak sesuai, mengembalikan buku melebihi waktu perjanjian, tidak ya. Membayar makanan saat jajan di kantin sekolah sesuai dengan yang dimakan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Contoh perilaku jujur di masyarakat: mengungkapkan korupsi yang dilaksanakan oleh RW tanpa bukti, menyebarkan berita yang jelas kebenarannya, jarang ikut kerja bakti, tidak bergaul kecuali untuk kepentingan. Yang B lebih tepat. Selanjutnya udah ya, mudah-mudahan latihan ini bisa membantu kalian semua untuk menyelesaikan nanti soal-soal di penilaian akhir semester, dan mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.